Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayondira, welcome to dunia hiburan. Oke guys, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kota misterius yang ada di Sulawesi Tengah. Mitos atau cerita-cerita gaib masih banyak berkembang di tengah masyarakat Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan. Umumnya mitos atau cerita-cerita gaib tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Meski seringkali sulit diterima oleh nalar seseorang, namun tak sedikit juga yang percaya. Bahkan ada pula yang mengaku pernah mengalami sendiri pengalaman mistis, sampai akhirnya mereka meyakini hal tersebut. Salah satu cerita gaib yang banyak berkembang di Indonesia adalah tentang kota-kota gaib. Kota-kota tak kasat mata yang dipercaya menjadi pemukiman makhluk-makhluk gaib atau jin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kota gaib yang dinamakan sebagai Wentira yang ada di Indonesia. Jadi tepatnya itu di daerah Kebun Kopi, kawasan hutan belantara yang berada di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Banyak yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Jadi terlepas dari anggapan tersebut, banyak kisah mistis yang beredar seputar kota misterius ini, bahkan sudah berkembang turun-temurun. Konon kota Wentira sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Dari kesaksian yang pernah ditulis, ada seorang pilot yang mengendarai pesawat tempur milik Belanda telah melihat sebuah kota yang sangat megah di tengah hutan. Bangunan yang sangat tinggi berwarna kuning keemasan dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya. Adapun nama dari kota ini diambil dari kata Juventira yang artinya adalah air yang berwarna merah. Akan tetapi masyarakat sekitar tetap familiar dengan nama Wentira. Jalan menuju Wentira dipercaya bisa dituju dari sebuah daerah di Palu. Akan tetapi, ketika ke sana, jangan harap kalian bisa menemukan gerbang atau semacamnya karena memang tidak ada. Di sekitar sana tidak ada pemukiman penduduk, hanya ada pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan yang ditandai dengan sebuah jembatan yang konon hanya orang yang memiliki kemampuan tertentu yang mampu melihat kerajaan mistis Wentira ini. Dan setiap kendaraan yang lewat harus memberi kode lampu atau setidaknya klakson, itu sebagai tanda permisi mau lewat. Jadi hal tersebut dilakukan menurut warga setempat adalah sebagai tanda izin atau permisi untuk melewati gerbang kota Wentira tersebut. Lalu seperti apa kehidupan di Wentira itu? Jadi menurut pengakuan warga setempat, kehidupan di Wentira terlihat sangat modern dan beradab. Bahkan menurut ceritanya, tidak ada satupun orang yang hidup susah ataupun miskin di sana. Sedangkan wujud bentuk fisik dari penduduk Wentira konon katanya tidak jauh berbeda dengan penampilan fisik manusia pada umumnya. Yang membedakan hanyalah mereka tidak memiliki garis tengah di bibir mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa tahu soal itu? Nah, jadi mereka itu percaya bahwa penghuni Wentira sering berbelanja di pasar tradisional mereka. Mereka berbaur dengan manusia di sana. Salah satu warga sempat mengakui pernah bertemu dengan penghuni Wentira. Ia mengatakan bahwa mereka mengenakan baju berwarna kuning dan tidak memiliki garis bibir. Tidak lama kemudian, orang yang dianggap sebagai penghuni Wentira tersebut menghilang dari pandangan orang tersebut. Nah, jadi cerita mistis tentang Wentira tidak hanya sampai di situ saja. Ada juga menurut kesaksian warga yang lain, ada seorang sales yang sedang mengantarkan mobil pesanan seorang klien. Ia membawa mobil BMW i-Series berwarna kuning dengan alamat tujuan Wentira. Salesman pun tersebut keheranan karena pada saat sampai di alamat tujuan, dia hanya menemukan sebuah kebun dan pepohonan yang menjulang tinggi, dan ia baru menyadari bahwa dirinya seperti terhipnotis. Ada juga kisah tentang gadis bernama Linvita Puspita.
Mungkin sebagian orang sudah tahu tentang cerita Linvita Puspita ini, yang diberitakan hilang tanpa jejak lantaran menikah dengan penghuni Wentira. Linvita Puspita ini merupakan mahasiswi setia di Palu yang sempat berpamitan kepada orang tuanya bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Lalu ia meminta kepada kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil, karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut warga setempat, gadis itu memang tidak pernah pulang, bahkan jejaknya pun sulit ditemukan seperti lenyap begitu saja. Nah, dan tidak sampai di situ saja. Ada juga satu kisah yang menurut saya paling sulit diterima oleh nalar, akan tetapi itu benar-benar dialami oleh seorang wanita, sebut saja inisialnya A. Jadi di mana pada saat itu dia dan ibunya yang tinggal di daerah Biromaru, Kabupaten Sigi, sedang bepergian meninggalkan kota Palu untuk berangkat ke kota Poso. Nah, pada saat itu mereka berangkat dari kota Palu menuju kota Poso pada jam 10 malam. Di tengah-tengah perjalanan, ibu si A sangat mengantuk dan tidak bisa menahan rasa kantuknya tersebut. Lalu ibu si A bilang sama si A, "Kalau bisa kita cari tempat tidur dulu. Soalnya ibu sudah mengantuk sekali dan tidak bisa menahan rasa kantuknya." Dan kebetulan pada saat itu juga si A merasa sudah sangat mengantuk. Lalu ia menjawab, "Iya, Ma." Berselang 10 menit berjalan mengendarai motor, mereka melihat sebuah rumah makan dan tempat peristirahatan yang mewah di kota yang begitu besar dan didiami oleh ribuan bahkan jutaan penduduk. Katanya kemewahannya mengalahkan kemewahan rumah makan dan tempat peristirahatan yang pernah dikunjunginya di kota Palu. Dan besar kota itu seperti besarnya kota yang ada di luar negeri seperti Paris, tutur si A dan ibunya. Jadi ibu si A dan si A ini pun sangat heran dan bertanya-tanya, ini adalah kota apa? Nah, dengan memberanikan diri mereka menuju ke tempat peristirahatan itu karena sudah tidak tahan lagi ingin tidur. Ketika mereka melangkahkan kaki menuju tempat peristirahatan tersebut, si A ditemui oleh seorang kakek-kakek yang duduk di bawah pohon yang sangat besar dengan memakai pakaian yang sangat kotor. "Kamu dari mana dan mau kemana, Nak?" tanya si kakek. "Nah, saya dan ibu dari Palu mau pergi ke Poso dengan keluarga yang sakit," jawab si A. Spontan kakek itu memberikan nasihat, "Jangan kau banyak-banyak meluangkan waktumu di kota ini. Jadi kota ini akan memintamu untuk tinggal di sini selamanya." Sontak saja, si A sangat terkejut dan bertanya kepada kakek, "Apa nama kota besar ini?" Lalu kakek menjawab, "Ini adalah kota Wentira." Setelah mendengar nama itu, bulu kuduk si A pun merinding dan ia mulai menengokkan kepalanya sisi demi sisi kota Wentira tersebut. Setelah itu ia ingin bertanya lagi kepada kakek, akan tetapi saat ia melihat ke arah kakek, sudah tidak ada lagi, entah kemana si kakek pergi. Ia pun berlari kepada ibunya yang hendak baring, lalu menarik tangan ibunya untuk meninggalkan kota itu. Sontak saja ibunya menjadi terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Akan tetapi si A tidak menjawab satupun pertanyaan dari ibunya dan terus menarik ibunya untuk pergi dari tempat itu. Sebelum mereka meninggalkan kota besar itu, si A memberikan tanda dengan merobek sehelai bajunya dan mengikatnya di sebuah pohon kecil yang berada di depan pintu masuk kota tersebut. Setelah 2 hari di Poso, mereka pun pulang ke Palu. Saat mereka pulang dari Poso menuju Palu, di sepanjang perjalanan si A menengok ke kiri dan ke kanan. Ibunya terus bertanya, "Ada apa?" Akan tetapi si A tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Tak lama kemudian si A pun melihat kain baju yang diikatkannya di pohon kecil di pintu masuk kota besar tersebut 2 malam yang lalu. Dan ia sangat terkejut, ternyata keindahan kota yang mereka lihat 2 malam yang lalu hanyalah sebuah jembatan dan sebuah pondok peristirahatan yang sangat kecil, beserta hutan dan jurang yang berada di sekelilingnya. Ia pun hanya diam dan tidak bercerita apapun sepanjang perjalanan pulang ke Palu.
Nah, itulah tadi beberapa cerita mengenai kota Wentira. Bagaimana tanggapan kalian? Meskipun cerita soal Wentira sangat kuat dan meyakinkan, akan tetapi banyak juga orang yang masih meragukan soal cerita Wentira ini. Memang kalau dipikir secara logis, hal seperti ini memang sangat tidak masuk akal. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang lain, mungkin saja Wentira dan segala keajaiban yang ada di muka bumi ini memang benar-benar ada. Oke guys, sampai di sini dulu cerita yang saya bawakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.